Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rati Amel Hairani dengan NIM 05528381 akan menjelaskan mengenai penyelesaian tugas 3 struktur data. Untuk soal yang pertama, diminta untuk membuat program pencarian menggunakan algoritma Deep First Search atau BFS dalam bahasa Java. Yang kedua, membuat program pencarian menggunakan algoritma Breadth First Search atau BFS dalam bahasa Java. Untuk penjelasan kodenya, hal yang pertama dilakukan adalah dengan mengimpor library yang diperlukan. Di sini saya mengetikkan import Java Utilities, lalu membuat kelas utama bernama group search, di mana file ini untuk soal nomor 1 dan 2 disimpan. Lalu V8 merupakan jumlah node dalam graph dari A1 hingga A8. Kemudian adjacency list untuk menyimpan daftar keterhubungan antar node, yang dimana nanti setiap node berisi indeks node-node yang terhubung dengan node. Lalu terdapat juga array yang menyimpan label node seperti A1, A2, hingga A8. Dan di sini ada tambahan value sebagai nilai angka dalam node. Lanjut ke pembahasan konstruktor. Pada konstruktor, graph search akan melakukan beberapa tugas, yakni menginisialisasi adjacency list dengan membuat array adjacency list dengan panjang 8, lalu menginisialisasi label node dari A1 hingga 8 dengan membuat array label node dengan panjangnya 8. Di sini saya menambahkan value sama dengan new berupa tambahan array nilai untuk mengisi nilai angka pada setiap node-nya. Lalu terdapat word graph untuk memanggil fungsi yang berguna untuk membentuk graph. Nantinya objek graph yang sudah langsung siap dipakai untuk pencarian DFS dan BFS. Word graph ini untuk menentukan koneksi tiap node-nya. Nah, nilai-nilai dalam node dari A1 hingga A8 ini adalah value-nya. Okay. Kenapa belt graph di sini dikatakan tak graph? Karena jika nantinya A1 terhubung dengan A2, maka A2 juga akan otomatis langsung terhubung ke dalam A1. Di sini menambahkan membangun graph dengan menentukan hubungan antar graph. Untuk menentukan hubungan antar node-nya. Lalu fungsi untuk mengubah label menjadi indeks dengan memotong huruf A, lalu mengambil angka setelahnya dan dikurangi 1. Nantinya jika input di sini juga saya mengetikkan fungsi untuk mengubah label menjadi indeks dengan memotong huruf A, mengambil angka setelahnya lalu dikurangi 1. Jika nanti inputnya salah, akan dikembalikan minus 1. Kemudian print at least plus value, yakni menampilkan fungsi adjacency list. Terdapat grup yang melalui setiap node, kemudian mencetak label node, dan mengkonversi daftar indeks tanggal menjadi daftar label. Masuk ke pembahasan DFS. DFS util berfungsi sebagai fungsi rekursif yang melakukan pencarian secara mendalam. Di mana mekanisme untuk DFS itu dengan menandai node sebagai telah dikunjungi, lalu menambahkan ke dalam jejak kunjungan. Jika nanti ada node yang dikunjungi merupakan target, maka catat keberhasilan. Dan untuk menghentikan pencarian, return true. Lakukan penjelajahan kepada seluruh tetangga dari node V. Jika tetangga yang ada yang belum dikunjungi dan tidak ditemukan, maka lakukan backtrack. Di sini public place untuk search DFS. Start label, target value. Jika ditemukan file path-nya, angka target value tidak ditemukan. Masuk ke pembahasan DFS. DFS memproses node secara bertingkat level by level dengan menggunakan queue. Mekanismenya, yang pertama akan menyimpan jejak BFS, kemudian mengkonversi ke dalam indeks. Nantinya jika input tidak valid, maka resultnya start label tidak valid. Lalu menanda node yang sudah dikunjungi, kemudian queue untuk BFS, dan menandai bahwa telah dikunjungi sebagai node awal, dan memasukkan node awal ke dalam queue.
Proses dari BFS ini sendiri dengan mengambil elemen pertama dari QU. Nanti jika target ditemukan, maka on target, kemudian lakukan menyeluruh ke tetangga yang belum dikunjungi. Tandai sebagai visited, masukkan ke dalam QU. Dan resultnya angka plus target value plus tidak ditemukan. Untuk main program, pembahasan main program, di sini graph search membuat objek graph, nantinya graph otomatis terbentuk dan siap untuk dicari. Yang kedua, adjacency graph nilai node. Nanti akan menampilkan adjacency list dengan nilai node. Kemudian sistem outprint masukkan start akan menerima input sebagai node awal atau start. Dan sistem outprint in masukkan angka yang dicari akan mendapatkan input angka yang ingin dicari. Sistem outprint in path BFS akan menampilkan hasil jalur BFS dari start hingga nantinya nilai ditemukan. Kemudian untuk jalur sistem outprint in shortest path BFS menampilkan hasil jalur BFS shortest path dari start ke nilai yang dicari. Untuk melihat apakah kode ini berhasil dijalankan, kita akan running program. Kita coba running. Di sini sudah berhasil adjacency graph plus nilai node. Untuk mengecek, kita juga dapat mengecek melalui terminal apakah program ini berhasil dijalankan atau tidak. Kita masuk ke dalam tempat lokasi file kita menyimpan. Pertama kita cek pada terminal apakah sudah benar program ini berjalan sesuai masukan. Kita ketik dia Oke. Lalu ketikkan Java. Oke, sudah muncul. Coba ketikkan 1. Lalu masukkan angka yang dicari, kita dapat 30. Pada FS yang dihasilkan seperti ini. Dan shortest path BFS-nya seperti ini. Untuk tugas 3, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kekurangan mohon dimaafkan dan mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.